Jika sudah ditetapkan menjadi tersangka, tentu saja harus dilakukan segera penangkapan karena memang itu sudah menjadi prosedur. Karena berbeda status tersangka ini dengan saksi, jika saksi memang tidak ada berita penangkapan. Namun jika tersangka seharusnya sudah ada penangkapan karena memang hal tersebut statusnya sudah jadi tersangka, bukan lagi saksi. Karena kita seperti yang kita ketahui bahwa kita memang digemparkan dengan berita yang mengatakan bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terlibat kasus suap dan menjadi tersangka dan ditetapkan langsung oleh KPK. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dikabarkan ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus suap buron Harun Masiku. Kabar ini merujuk pada surat penetapan tersangka Hasto. Ya, tentu saja jika sudah ada penetapan tersangka, surat penetapannya harus segera dilakukan beberapa tindakan lanjutan. Salah satunya adalah penangkapan. Kenapa penangkapan itu penting? Tidak hanya khusus untuk Hasto, jadi begini rekan-rekan. Jika seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tentu saja mereka sudah terbukti bersalah. Namun, ada saja hal-hal licik di benak otak manusia. Salah satunya lari atau kabur meninggalkan negara kedaulatan Republik Indonesia. Sehingga tentu saja jika tersangka lari ke luar negeri, maka kasusnya akan kemana-mana. Dan kita pun tidak terlalu leluasa untuk bertindak di luar negeri sana. Karena memang harus melewati beberapa izin serta harus ada diplomasi dari otoritas setempat. Tentu saja itu hal yang sangat rumit, bukan? Iya, sangat rumit. Jadi apa kuncinya agar kita menghindari kerumitan tersebut? Kuncinya adalah melarang yang bersangkutan ini berangkat ke luar negeri atau kita berbicara dengan maskapai-maskapai di dalam negeri untuk tidak memberi tiket atas nama tersebut. Namun, yang paling efektif tentu saja melakukan penahanan untuk sementara waktu, serta memang ini harus dilakukan. Yang paling penting dan urgent adalah penahanan. Karena memang kasus korupsi di Indonesia sudah mendarah daging rekan-rekan sekalian. Apalagi terkait Harun Masiku ini memang waduh, ini kasus korupsi yang cukup lama serta sangat alot penanganannya. Karena memang ini berlangsung dari beberapa tahun ke belakang. Tentu saja pemerintah harus mengevaluasi serta mawas diri. Kenapa pemerintah sulit menangkap Harun? Dan kali ini KPK mulai melaksanakan beberapa rangkaian kerja, salah satunya adalah penetapan terhadap Hasto Kristianto. Dalam surat yang beredar menyebutkan KPK sedang melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka Hasto bersama Harun Masiku dan kawan-kawan. Oke, kita akan bedah dulu artikel ini. Dikatakan Hasto bersama Harun Masiku, kemudian ada intrik lagi dan kawan-kawan. Tentu saja jika ada dan kawan-kawan, mestinya hal ini bisa berdampak luas karena memang bisa saja nama-nama berikutnya terseret karena memang penyidikan tidak tertahan pada Hasto dan Harun, namun ada kata-kata dan kawan-kawan. Dan saya memang menantikan bahwa kasus korupsi ini bisa segera terpecahkan agar kita sebagai masyarakat sipil biasa memang dapat menyaksikan bahwa hukum itu bisa terorganisir dan terlaksana dengan baik di negara kita tercinta Indonesia. Jangan sampai kita terkesan melindungi para koruptor dan rakyat hanya bisa menanti serta menanti dan hanya bisa sabar dan terus sabar. Tentu saja rakyat seperti kita ini yang memang telah membayar pajak harus mendapatkan kepuasan tersendiri serta kita ingin melihat pemerintah bersih dan transparan membersihkan hama-hama koruptor di dalam negeri. Baik, berbicara terkait koruptor, kita berbicara terkait Undang-Undang Perampasan Aset yang hingga saat ini belum disahkan. Namun Pak Presiden Prabowo Subianto ternyata sudah menyinggung terlebih dahulu terkait pengembalian aset oleh para koruptor kepada negara, dan memang alokasi-alokasi aset yang dikembalikan oleh para koruptor ini akan digunakan dalam berbagai aspek kepentingan penunjang program kerja Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Salah satunya adalah membangun perumahan gratis untuk rakyat Indonesia. Tentu saja, aset-aset dari koruptor bisa dimanfaatkan dengan baik untuk menambah modal program tersebut. Tidak apa-apa, kita ini hitungannya negara mengambil kembali haknya yang memang telah dicuri dan itu harus dilakukan.
Dugaan korupsi itu berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode 2017-2022. Dalam surat itu, KPK menyebutkan Hasto bekerja sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024. Jadi ternyata kasusnya tidak terkait Harun Masiku saja, namun ternyata ada beberapa intrik dugaan kasus suap yang ini terbaru 2019-2024. Artinya ini baru berakhir pada periode pada saat ini yakni 2024. Identitas tersangka sebagai berikut. Nama lengkap Hasto Kristianto, bunyi dalam surat tersebut. Iya, tentu saja identitas ini sudah nyata dan ungkap bernama Hasto Kristianto dan sumbernya sudah bisa dipertanggungjawabkan dan kami pun meng-share beberapa sumber kepada Anda semua. Dalam surat yang sama, KPK menyebutkan kasus yang menyeret Hasto Kristianto itu masuk ke dalam laporan pengembangan penyidikan. Nah, perlu saya jelaskan terlebih dahulu, laporan pengembangan penyidikan. Jadi artinya untuk beberapa waktu ke belakang sudah dilakukan penyidikan, dievaluasi, digali-gali informasinya, dan ini adalah hasil pengembangan penyidikan dari penyidikan yang telah dilakukan dalam beberapa waktu ke belakang. Sekarang terlihat hasil dari pengembangan penyidikan tersebut. LPP strip 24 garis miring DIK 02012212 2024 tanggal 8 Desember 2024. Selain itu, tercantum surat perintah penyidikan nomor Sprint DIK garis miring 153 garis miring DIK 00 garis miring 01 12 2024. Nah, sudah jelas ya rekan-rekan, kita memang tidak ingin menyampaikan informasi setengah-setengah, jadi kita babat habis semua informasinya, selesaikan semua di sini. Dan Anda pun sudah tahu sepertinya Hasto pernah diperiksa KPK. Sebagai informasi tambahan saja, KPK pernah memeriksa Hasto terkait kasus Harun Masiku. Jadi kasusnya yang sama. Kalau rekan-rekan ingat, kita pernah membahas bahwa Hasto masalahnya itu adalah ada intrik keberatan beberapa barang disita oleh tim penyidik, disita untuk sementara jadi disimpan terlebih dahulu. Bahkan penyidik KPK sempat menyita buku dan ponsel Hasto dari tangan ajudannya. Nah, ini kita pernah kita bahas, silahkan rekan-rekan cari jika memang ingin mencari informasi tersebut. Penyitaan buku dan ponsel sempat membuat geram Hasto dan kader PDI Perjuangan lainnya. Ketum Megawati berkali-kali menyentil KPK terkait penyitaan barang Hasto. Waduh. Ini kan penyitaannya untuk sementara waktu ya, jadi memang sementara penyidikan. Masa kita lagi menyelidiki kasus yang diwawancara main HP, kan tidak etis rekan-rekan. Jadi ini merupakan prosedur dari KPK tersebut. Jadi kita sebagai warga negara yang baik harus menghargai setiap keputusan yang dibuat oleh KPK. Sampai di sini mungkin kita akan menyampaikan informasi tersebut dan jika ada saran atau kritik silahkan tuangkan di kolom komentar.